Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Titi dari Lingkungan Maria menyampaikan bacaan dari kitab Daniel bab 3 ayat 1-30 mengenai perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas setinggi 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk penahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah kamu sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Sebab itu, pada saat segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga, beberapa orang Kasdim tampil dan menuduh orang Yahudi. Kata mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, beberapa orang Yahudi yang telah Tuhan tetapkan untuk memerintah atas wilayah Babel, tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja ilah Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Seketika itu juga, dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu."
Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia menitahkan untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego, serta menyampaikan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat, dan dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah dicampakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata, "Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Sadrah, Mesah, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah pesan dari bacaan tadi. Tetaplah berteguh hati, percaya hanya kepada Allah yang Maha Tinggi, karena hanya kepada Dialah kita berlindung. Damai Tuhan beserta kita.